Sebelum ke video, bagi kalian yang akunnya penggemar Manchester United dan tak mau ketinggalan berita terbaru dari United, jangan lupa untuk mampir ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Steven Gerrard taklukkan sang mantan gurunya. Sebelum pertandingan Aston Villa melawan Leicester City dimulai, terlihat ketegangan dari wajah kedua sang pelatih, yakni Steven Gerrard dan juga Brendan Rodgers. Namun pada akhirnya Steven Gerrard lah yang bisa full tersenyum setelah berhasil mengalahkan sang gurunya itu dengan skor akhir 2-1. Dua gol dari seorang pemain yang tak disangka-sangka oleh skuad Rodgers terbukti menjadi kunci kemenangan bagi Aston Villa atas Leicester City. Nama Ezri Konsa mencetakkan 2 gol pada menit ke-17 dan juga 54 yang membawa kemenangan bagi Villa dalam pertandingan melawan si rubah tersebut. Kemenangan Aston Villa membawa mereka melompat 3 posisi dari ranking ke-13 menuju ke 10 klasemen sementara Liga Premier Inggris, sekaligus menggusur si rubah biru turun ke posisi yang ke-11 dan keduanya memiliki nilai sama yakni 19 poin. Gerrard pun mencatatkan 3 kali kemenangan dari total 4 pertandingan yang telah dilalui bersama Aston Villa. Real Madrid menang tapi Benzema jadi korban. Real Madrid memenangi duel alot kontra Real Sociedad dengan skor akhir 2-0 pada minggu kemarin. Pertandingan di Anoeta Stadium tidak berjalan mudah bagi Los Blancos. Kali ini 2 gol kemenangan Madrid dicetakkan oleh Vinicius Junior dan juga Luka Jovic, dan gol keduanya dicetakkan di babak yang kedua. Vinicius semakin menegaskan kualitasnya sebagai salah satu pencetak gol utama bagi Real Madrid di musim kali ini. Sayangnya kemenangan ini harus memakan korban karena cedera Karim Benzema. Striker milik Los Blancos tersebut harus ditarik keluar di menit ke-17 dan digantikan dengan Luka Jovic. Penyerang berkebangsaan Prancis tersebut mengalami masalah pada hamstringnya saat berlari tanpa bola. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti mengatakan dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Real Sociedad tersebut. Ia mengatakan bahwa Benzema mungkin belum akan pulih untuk pertandingan melawan Inter Milan di ajang Liga Champions. Cederanya Karim Benzema tentu menjadi kabar buruk bagi Real Madrid. Penyerang berusia 33 tahun itu diketahui selalu menjadi starter dalam 19 pertandingan bersama Real Madrid. Gol kemenangan bagi Manchester United, Fred menjadi pemain underdog. Manchester United bertemu dengan Crystal Palace dalam duel pekan ke-15 Liga Premier Inggris. Pertandingan di Old Trafford kali ini sekaligus menjadi saksi debut Rangnick sebagai pelatih United. Tidak ada perubahan yang signifikan. Rangnick belum punya waktu untuk mengutak-atik tim. Menariknya, gol pertama Manchester United di era Rangnick justru datang dari gelandang yang terus dikritik sejak awal musim ini. Fred sering dianggap tidak cukup bagus untuk menjadi starter, dan gol ini seolah-olah jadi jawaban Fred untuk menegaskan statusnya sebagai pemain yang layak membela setan merah. Kerja keras dan kontribusi gol Fred kali ini dapat pujian langsung dari rekan timnya yakni Diogo Dalot. Bek kanan United ini menegaskan bahwa Fred adalah pemain yang selalu bekerja keras di tengah serangan kritik terhadap dirinya. Kemenangan ini penting untuk membuka era Rangnick di Manchester United. Meski begitu, Dalot sendiri mengaku bahwa pelatih barunya itu belum benar-benar membuat perubahan yang signifikan. Rangnick salut kerja keras Cristiano Ronaldo. Pelatih Manchester United yakni Ralf Rangnick memuji kerja keras Cristiano Ronaldo usai mengalahkan Crystal Palace 1-0 pada lanjutan Liga Premier Inggris. Gol kemenangan setan merah diketahui dicetakkan oleh Fred di menit ke-77 lewat sipakan terukur di depan kotak penalti memanfaatkan assist dari Mason Greenwood. Revolusi Manchester United di bawah kendali Rangnick mulai tambah. Ronaldo yang biasa dikritik karena malas membantu pertahanan kini terlihat berbeda saat melawan Crystal Palace. Bintang internasional Portugal itu rajin membantu pertahanan untuk memenuhi keinginan bermain high pressing ala Rangnick. Sebelum Rangnick memimpin langsung Manchester United dari bench, Ronaldo diprediksi bakal tersisih karena dianggap tak sanggup bermain dengan intensitas tinggi di sepanjang laga. Namun saat laga melawan Crystal Palace ini, ia mengikis rumor tersebut. Barcelona harus habis-habisan saat melawan Bayern Munchen. Xavi bakal menghadapi tantangan terbesarnya sebagai pelatih baru Barcelona. Pada Kamis mendatang, Barcelona akan menantang Bayern Munchen di ajang Liga Champions.
Pertandingan itu sangat krusial bagi Barcelona. Mereka harus menang untuk menjaga asa lolos ke fase grup. Masalahnya mengalahkan Bayern Munchen di kandangnya sendiri sangatlah sulit bagi Barcelona. Barcelona juga sedang tidak dalam kondisi yang cukup bagus. Pada Sabtu kemarin Xavi menelan kekalahan pertamanya sebagai pelatih baru Barcelona saat mereka kalah 0-1 dari Real Betis. Kekalahan dari Real Betis kemarin menyoroti masalah utama Barcelona. Xavi kesal karena timnya lengah dalam menghadapi serangan balik milik lawan. Mereka jelas tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama saat melawan Bayern Munchen nanti, karena pertandingan bakal jauh lebih sulit. Goodbye Januari, Kepa bakal pergi tinggalkan Chelsea. Spekulasi baru beredar mengenai masa depan dari Kepa Arrizabalaga. Kiper asal Spanyol itu dilaporkan akan hengkang dari Chelsea pada musim dingin nanti. Kepa diketahui kesulitan untuk tampil konsisten. Alhasil sejauh musim ini posisinya telah digusur oleh Edouard Mendy. Dilansir dari Sport Witness, Kepa juga mulai jengah dengan situasinya saat ini. Ia diberitakan akan segera pergi dari Chelsea di bulan Januari mendatang. Menurut laporan tersebut, Kepa tidak mau terus-menerus menjadi penghuni bangku cadangan karena ia mulai kehilangan tempat di timnas Spanyol, dan Kepa kini kalah dari Unai Simon sebagai kiper utama La Furia Roja. Ada juga Robert Sanchez yang mulai rutin dipanggil oleh Luis Enrique, dan Kepa kini menilai ia tidak bisa bermain di Piala Dunia jika terus bertahan di Chelsea. Jadi ia memilih untuk pergi pada bulan Januari nanti. Laporan itu menilai bahwa Kepa sudah menemukan klub yang ideal untuk dirinya, yang akan pindah ke Liga Italia untuk bergabung dengan Lazio. Liverpool tertarik datangkan Luis Diaz di Januari. Diketahui Sadio Mane dan Mohamed Salah tak bisa bermain di Liverpool pada bulan Januari mendatang karena mereka berdua harus membela negaranya masing-masing pada gelaran Piala Afrika 2021. Dan itu membuat Jurgen Klopp mulai aktif mencari pemain yang baru. Saat ini Marca Football melaporkan apabila The Reds sudah menaruh minat kepada pemain sayap milik FC Porto yakni Luis Diaz. Lantaran klub diklaim terkesima dengan bakatnya saat bertemu di gelaran Liga Champions pada musim ini. Melihat pemain berusia 24 tahun yang sedang dalam penampilan terbaiknya, mengingat ia bisa mengumpulkan 10 gol dari 12 pertandingan di kompetisi domestik, tentu saja jadi langkah yang baik bagi Liverpool untuk benar-benar melakukan negosiasi resmi kepada Diaz. Terlebih Diaz hanya akan mempunyai Takumi Minamino, Divock Origi dan juga Diogo Jota di sektor penyerangan mereka pasca ditinggalkan oleh Sadio Mane dan juga Mohamed Salah. Tentu saja dengan mendatangkan Luis Diaz bisa menambahkan daya gedor tim asuhan dari Jurgen Klopp. Meski tampil menurun, Aubameyang masih diminati Madrid dan juga Milan. Meski kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi, namun masa depan Aubameyang di Arsenal dikabarkan tidak jelas. Hal ini tak lepas dari menurunnya ketajaman pria asal Gabon tersebut. Ketajaman Aubameyang memang menurun dalam setahun terakhir. Ia juga sudah semakin menua. Tahun depan ia akan genap berusia 33 tahun. Namun demikian Aubameyang ternyata masih menarik minat bagi 2 klub besar di Eropa. Mereka yang meminati jasanya adalah raksasa La Liga Spanyol yakni Real Madrid dan juga raksasa Italia yakni AC Milan. Laporan itu juga mengklaim Aubameyang sudah tak memiliki masa depan di Arsenal. Ia dikabarkan bisa dilego oleh The Gunners pada bulan Januari 2022 nanti. Jarang dimainkan di Juventus, Kulusevski jadi incaran Tottenham dan juga Arsenal. Kedatangan Massimiliano Allegri di Juventus ternyata tidak mengubah peruntungan bagi Dejan Kulusevski. Pemain yang berposisikan sebagai winger itu tetap menjadi penghangat bangku cadangan dan kini ia dikabarkan siap angkat kaki dari tim Turin. Seperti yang dilaporkan dari Football Italia, Kulusevski tidak puas dengan menit bermain yang ia dapatkan. Tak ayal saat ini ia ingin pergi dari Juventus, dan sejauh ini ada 2 tim yang dikabarkan meminati jasa dari Kulusevski, yakni Tottenham Hotspur dan juga Arsenal. Bianconeri sendiri disebut juga berminat untuk melikuh sang pemain. Sejauh ini Juventus mematok harga sebesar 35 juta euro untuk pemain asal Swedia tersebut. Spurs dan Arsenal sama-sama sudah membuka pembicaraan dengan Juventus perihal transfer sang pemain.
Sejauh ini Tottenham berada di posisi yang terdepan. Antonio Conte yang kini melatih Spurs disebut sangat ingin untuk melabuhkan pemain berusia 21 tahun tersebut. Direktur olahraga Spurs yakni Fabio Paratici tengah mengusahakan semaksimal mungkin agar Spurs bisa mendapatkan perburuannya tersebut. Eki Maulana Fikri sabet gelar pemain terbaik Asia pekan ini. Indonesia patut bangga setelah pesepak bola Eki Maulana Fikri menjadi pemain terbaik Asia pekan ini yang berada di luar negeri. Penilaian atas Eki berdasarkan jejak pendapat di laman Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Berdasarkan hitungan polling yang diadakan sejak Rabu hingga Sabtu 4 Desember, Eki unggul dari 4 kandidat yang masuk nominasi AFC. Eki menjadi pilihan utama bagi responden yang memvoting di laman resmi AFC tersebut. Dari laman resmi AFC, Eki memperoleh 92,28% suara. Sedangkan di posisi kedua ditempati pesepak bola asal Irak yakni Justin Meram yang mendapatkan suara 4,08% suara. Eki juga mampu mengalahkan defender asal Jepang yakni Takehiro Tomiyasu. Bek Arsenal itu cuma mendapatkan 0,9% suara. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.